Hai gengs, pertanggal 1 Juli 2022 akan diberlakukan penyesuaian tarif dasar listrik. Wah, bakal naik nih TDL. Eits, jangan panik dulu ya, karena yang naik golongan tertentu saja kok. Dan hari ini saya akan memaparkan 5 fakta di balik kenaikan tarif dasar listrik ini. Eits, tapi terlebih dahulu jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Untuk mendukung program subsidi tepat sasaran, pemerintah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif dasar listrik atau lebih kita kenal dengan nama TDL per tanggal 1 Juli 2022. Berikut 5 fakta penyesuaian tarif dasar listrik yang wajib kamu tahu. Yang pertama, tarif adjustment sesuai dengan amanat undang-undang. Subsidi listrik diberikan hanya kepada yang berhak, yakni kelompok masyarakat yang tidak mampu. Dalam hal ini, saya setuju sih dengan pemerintah. Karena apa? Sudah sepantasnya kelompok masyarakat yang mampu membayar lebih mahal dibandingin masyarakat yang tidak mampu. Sehingga terciptalah energi yang berkeadilan. Benar nggak teman-teman? Yang kedua, tarif adjustment berlaku sejak tahun 2014. Jadi sebetulnya tarif adjustment ini sudah ada sejak tahun 2014. Namun sejak tahun 2017 sampai dengan triwulan 2 tahun 2022, pemerintah memutuskan tarif tidak berubah atau tetap. Bahkan di triwulan keempat tahun 2020, tarif tegangan rendah diturunkan dari 1.467 menjadi 1.445. Yang ketiga, tarif adjustment mengacu kepada 4 indikator. Apa saja sih 4 indikator itu? Yang pertama, harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau ICP, Indonesia Crude Price. Yang kedua, cruise. Yang ketiga, inflasi. Dan yang keempat adalah harga patokan batubara, di mana keempatnya saat ini memang sedang naik. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan penyesuaian tarif tenaga listrik. Yang keempat, pemerintah kembali menerapkan tarif adjustment, yaitu pada triwulan ketiga tahun 2022, tepatnya pada tanggal 1 Juli 2022. Namun tarif adjustment ini hanya berlaku bagi golongan rumah tangga berdaya 3.500 VA ke atas dan golongan pemerintahan saja. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Darmawan Prasojo selaku Direktur Utama PLN. Pelanggan rumah tangga R2 daya terpasang antara 3.500 sampai 5.500 dan R3 dengan daya terpasang 6.600 VA ke atas, maka tarifnya yang tadinya dibantu pemerintah yaitu Rp1.444,7 per kWh dikoreksi menjadi Rp1.699,53 per kWh. Sedangkan tarif listrik rumah tangga dengan daya di bawah 3.500 VA sebanyak 74,2 juta pelanggan tidak mengalami perubahan. Bagi golongan industri dan bisnis, tidak ada perubahan tarif listrik dalam skala daya apapun yang terpasang. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu dampak tarif adjustment terhadap inflasi itu kecil. Jadi sebelum menerapkan tarif adjustment ini, pemerintah sudah melakukan kajian. Jadi data Badan Kebijakan Fiskal itu melakukan kajian jika tarif adjustment ini diberlakukan kepada golongan R2, R3 dan pemerintah. Dan didapatlah bahwa inflasi yang akan terjadi itu sangat kecil atau sekitar 0,019.
Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Rida Mulyana dari Dirjen Ketenagalistrikan ESDM. Sebelum kita menetapkan hal ini juga kita harus mempertimbangkan dampaknya, termasuk di dalamnya adalah dampak ke inflasinya seperti apa. Kita udah hitung, itu dampaknya terhadap inflasi hanya 0,019%. Karena yang kita sesuaikan adalah rumah-rumah tangga yang kita pandang menengah ke atas. Nah, itulah 5 fakta penyesuaian tarif listrik atau tarif adjustment. Jadi, menurut teman-teman bagaimana? Apakah sudah sesuai? Dan apakah tepat untuk diterapkan pada saat ini? Berikan alasannya di kolom komentar ya. Kalau menurut saya, ini sudah sesuai dan sudah cukup tepat karena memang tebang pilih, jadi tepat sasaran. Jadi mari kita dukung program pemerintah untuk penyesuaian tarif adjustment. Demikian dulu dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Dan see you.